Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah haji, calon tamu Allah rahimakumullah. Kita lanjutkan bekal kita untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah haji. Kemarin kita pernah membahas bagaimana menata hati kita untuk ikhlas menerima apapun yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian bagaimana kita bisa sabar menjalani kehidupan ini dengan berbagai hal yang kita jalani dan kita hadapi. Dan bahkan bagaimana kita bisa mensyukuri atas banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita lanjutkan pada manasik saat ini dengan bahasan bagaimana kita bisa memaknai hidup ini dengan penuh keberkahan. Dalam surat Asy-Syadd ayat 29 Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab Al-Quran yang kami Allah turunkan kepadamu manusia, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi Al-Quran ini diturunkan agar bisa menjadi berkah kita semuanya dan bisa jadi perhatian untuk pelajaran, pengetahuan, menggunakan pikiran kita menjalani kehidupan dan memaknai semua realitas ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minasyama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ini mempertegas janji Allah bahwa ketika kita beriman dan bertakwa akan dilimpahkan keberkahan yang banyak. Tapi jika kita mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan menyiksa kita dari apa yang kita kerjakan. Jadi memberi hukuman dalam surat Al-A'raf ini dari apa yang dikerjakan. Tidak serta-merta Allah menyiksa, menghukum, menguji pada kita. Jamaah rahimakumullah, maka dari itu
Mari kita kuatkan iman dan takwa kita agar Allah memberi keberkahan kita sebanyak-banyaknya dan kita terhindar dari siksa Allah karena perbuatan kita sendiri. Dalam surat Ali Imran ayat 26 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya' biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Jamaah rahimakumullah, kemuliaan, kehinaan, jabatan, amanah itu adalah semua atas kehendak Allah. Tapi di sini juga ditegaskan, di tangan Engkau lah segala kebajikan. Makna dari kebajikan adalah apa-apa yang kita lakukan menjadi pertimbangan utama. Allah memberikan kerajaan, Allah memberikan kemuliaan, dan karena kebajikannya dari apa-apa yang kita lakukan, Allah akan mencabut kerajaan, mencabut kemuliaan, mengambil apa-apa yang diberikan kepada kita. Mari kita untuk selalu menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya sebagai khalifatullah fil ardh. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita termasuk orang-orang yang bisa menikmati dari keberkahan hidup ini? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita hidup dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, kita merasa nikmat dalam beramal soleh, dalam menjalankan kebajikan, dalam melakukan kebaikan. Kedua, konsisten, istiqomah, ajak dalam melakukan kebaikan. Yang ketiga, selalu rindu atas apa yang Allah janjikan. Selalu ingin dekat dengan Allah, selalu ingin berada dalam lindungan dan naungan Allah. Yang keempat, pandai bersyukur, selalu bersyukur, menjalani kehidupan ini dengan nyaman dan baik. Dan yang kelima adalah selalu sabar menghadapi ujian, seperti yang pernah kita bahas pada manasik yang lalu. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah dalam hadis Muslim bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan, maka ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya.
Jadi dua hal kebaikan itu, setiap kita mendapatkan kesenangan, kemudahan, dan apa-apa yang kita senangi, yang kita inginkan, maka kita tidak sombong, kita tidak congkak, kita akan selalu bersyukur. Sebaliknya, ketika kita mendapat ujian, mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, menginginkan sesuatu yang belum bisa terkabulkan, seperti niat kita untuk memenuhi panggilan Allah dan masih perlu menunggu apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang karena masih adanya pandemi COVID ini, dengan sabar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.